Waduh, waduh, waduh. Kacau, kacau, kacau. Pokoknya kalau kalian mau tahu perkembangan update terbaru daripada Bitcoin dan token-token micin bagaimana, karena jujur ya, ini bener-bener gue harus updatein ke kalian. Dan sorry banget, kemarin cuma gue tag satu video, jadi gue nggak update ke kalian. Tapi pagi ini gue bakalan nemenin kalian untuk membahas planning bagaimana rapat dari Fed itu sendiri dan pengaruh global secara global dengan mempengaruhi cryptocurrency ke depannya bagaimana. Karena ini ada beberapa hal yang gue harus sampaikan kepada kalian. Dan kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi bagaimana perkembangan market ke depannya dan perkembangan isu global yang akan mempengaruhi market, kalian harus simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian, guys? Udah bilang amazing kan? Udah bilang amazing gak nih pagi ini? Bilang dulu dong. Wow, amazing sekali ini, woy. Oke guys, jadi pagi ini gue bakalan nemenin kalian dengan beberapa update terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalian yang baru gabung di channel gue, silakan enjoy dengan channel gue karena kalian di sini banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir dan pelatihan mental dan info update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan jangan lupa kalau kalian juga mau join giveaway gue, kalian tinggal baca aja syarat-syaratnya, tinggal gampang aja. Gue bakal ngumumin tanggal 28 Februari tahun 2022. Oke guys, jadi kali ini gue bakalan lebih fokus membahas sebenarnya bagaimana sih bang perkembangan ke depannya mengenai cryptocurrency dan ada apa aja sih updatean terbaru yang dadakan bakalan terjadi. Oke guys, jadi yang pertama gue bakalan ngajakin kalian untuk melihat market dulu. Sekarang memang Bitcoin menurun ya 42,076. Dan kalau misalkan kalian bilang bang analisa lu gimana? Oke, analisa gue ada dua option di sini. Yang pertama adalah si Bitcoin bakalan turun menuju ke 40 ke atau 40 atau 30. Astagfirullah, 40 atau 39. Nah, itu plan pertama waktu dekat-dekat ini. Terus yang kedua adalah dia harus kan kita melihatnya di sini dia harus koreksi dulu ya. Nah, makanya gue bilang dia bakalan turun. Prediksi gue antara dia bakalan turun di 40 atau 39. Atau kalau misalkan memang ada isu yang nanti bakalan, ini kan ada rapat nanti nih kan ya, besok ya gitu kan untuk The Fed ini segala macam. Kalau misalkan isunya bagus atau apalah segala macam, otomatis dia bisa mencoba naik menuju ke 46 atau 47 gitu. Tapi untuk secara gue pribadi prefer kemana, maksudnya kayak lebih pilih yang mana. Dalam artian analisa gue sih lebih milih lebih turun ya. Dia bakalan turun dulu menuju ke 40 atau 39 atau bahkan lebih, seperti itu guys. Karena ada beberapa update yang harus gue kasih kalian. Oke, jadi gue tuh udah nge-tweet ya di Twitter gue, karena sekarang gue juga mencoba aktif di dunia Twitter gitu kan. Asik. Nama Twitter gue Bangkai. Oke, jadi gue udah rangkumin. Jadi ada beberapa penyebab market kripto akan mengalami penurunan. Yang pertama ya, dia akan mengalami satu kenaikan suku bunga di tahun 2022. Karena ini sudah beredar banget, karena The Fed segala macam dituntut karena apalah pengaruh apalah segala macam gitu kan. Jadi sehingga The Fed benar-benar harus menaikkan suku bunganya di tahun 2022 ini. Kalau misalkan persoalan kapan atau kapannya, ya gue sih merasa bahwa itu nanti di tanggal besok nih keputusannya, atau bisa jadi di bulan Maret atau Maret-April, di bulan Maret-April lah seperti itu. Karena mungkin ada penundaan karena beberapa isu lagi nih sebenarnya gitu kan guys. Terus yang kedua adalah keputusan The Fed dipercepat. The Fed ini maksudnya kayak yang ini kan ada rapat nanti nih. Oh, gue mau ngasih tau kalian dulu nih, bentar. Nah ini guys ya, jadi The Fed ini dia bakalan ngelakuin rapat pada besok nih, Senin ya. Jadi dia bilangnya bahwa di sini tuh dijelasin bahwa close boarding meeting. Jadi maksudnya itu ini tuh sebenarnya adalah meeting tertutup ya. Jadi sebenarnya menurut gua adalah meeting tertutup ini tanda di mana sebenarnya adalah tuntutan masyarakat, tuntutan negara yang terkena sangat-sangat pengangguran tinggi, daya inflasi sangat tinggi juga segala macam. Akhirnya benar-benar The Fed ini benar-benar harus mengambil keputusan yang sangat cepat gitu. Ya itu tadi gue bilang, kalau misalkan
misalkan memang besok tidak diputuskan persoalan kenaikan suku bunga atau apa segala macam, otomatis pasti di bulan Maret. Tapi itu untuk besok pasti bakalan mempengaruhi market dan itu bakalan menurut gue turun seperti itu. Oke, terus yang gue bilang bahwa yang ketiga adalah dia akan mengalami inflasi yang sangat melonjak tinggi. Nah, kita udah tahu bersama bahwa pengaruh penurunan market itu sebenarnya adalah karena inflasi. Terus yang keempat ini adalah peperangan Rusia dan Ukraina. Gue bakalan bahas bagaimana sudut pandang gue nanti ke depannya. Oke, gue bakalan ngajakin kalian untuk melihat daya fear atau bagaimana sih animo investor di dalam dunia cryptocurrency saat ini. Jadi saat ini sekarang siapa lagi namanya investor itu lagi sudah menurun ya. Kemarin tuh di 50, sekarang sudah mengalami ketakutan jadi 44 karena yang tadi gue bilang ada beberapa isu yang sangat global banget untuk mempengaruhi market. Seperti itu. Terus yang kedua yang tadi gue bilang adalah ini ada ketegangan dari Ukraina Amerika Serikat. Dia bilang bahwa mengatakan invasi Rusia dapat dimulai kapan aja. Jadi benar-benar tuh kayak Rusia dengan Ukraina sebenarnya bisa aja tuh kayak nyerang langsung Ukraina kayak apa tuh nyerang apalah segala macam gitu kan. Pakai apa ketapel apa segala macam lah. Nah, atau bambu runcing. Nah, jadi sekarang juga Amerika Serikat dia juga udah memperingatkan warganya bahwa udah lu cabut. Wah, udah bahaya itu, udah bahaya. Berarti memang udah zona merah berarti ya. Dan gua khawatir bahwa ini akan memicu perang ketiga. Jadi benar-benar akan mempengaruhi global dunia gitu kan. Tapi analisa gua untuk persoalan cryptocurrency atau investor itu sebenarnya adalah mereka lebih beralih mungkin pembelian ke perak atau emas gitu kan. Karena kalau misalkan kita lihat di aplikasi yang di Indonesia misalkan gitu atau dimanapun secara global itu mengalami kenaikan 1,7% dan itu sangat drastis. Jadi orang tuh jadi sebenarnya kalau kita tuh sebagai investor ya atau sebagai punya dana lebih. Jadi jangan pernah kita masukkan dana kita tuh di dalam dunia cryptocurrency gitu kan. Jadi kalian juga bisa beli emas, kalian juga bisa beli saham segala macam. Jadi kalau misalkan kalian butuh uang dana cepat, jadi kalian bisa ngatur tuh planning keuangan kalian. Oh, ini gue bisa ambil cepat nih. Oh, ini bisa ruginya terlalu dalam nih. Oh, ini keuntungannya juga cepat gitu. Tapi gue harus mantau terus. Misalkan kripto, lu harus mantau terus kan. Kalau misalkan lu memang trading seperti itu. Ini pun juga terjadi bahwa di Turki juga dia bilang udah cabut aja di situ. Pokoknya kalian harus mengungsi guys, udah nggak aman gitu. Jadi benar-benar memang. Nah, di sini juga dijelasin tuh, Moskow telah berulang-kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina meskipun mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan. Itu bukan membantah, maksudnya berulang-kali membantah rencana menyerang Ukraina. Jadi tapi menyiapkan tentara kan kocak loh. Jadi benar-benar udah diambang batas sih sebenarnya nih. Dan gue juga tadi lihat di sini di Google. Jadi gue akan putting Biden phone call, gue searching gitu kan, dan ternyata muncul. Jadi sebenarnya lu tahu kan Putin itu adalah presiden Rusia, dan kalau misalnya lu tahu Joe Biden itu presiden Amerika Serikat sekarang. Nah, jadi dia memang akan berencana melakukan calling barang, mungkin dia membahas bahwa Putin, lu udah subscribe Akaindis belum? Wah, belum nih, tapi anak buah udah menteri-menteri udah subscribe dia. Terus si Putin bilang, lu gimana Dan? Gitu kan. Oh, kalau gue sih aman, gue udah bener-bener all in gitu kan, subscribe Bang Akaindis. Enggak. Jadi pembicaraan ini sebenarnya menurut gue adalah Amerika Serikat mencoba untuk melobi si Putin ini bilang, lu jangan deh gitu kan. Soalnya kalau misalkan lu bener-bener nyerang Ukraina, otomatis pertama ekonomi negara bakalan nggak stabil nih gitu kan. Terus yang kedua memang pasti daya impactnya, dayanya itu segala macam otomatis banyak korban dong gitu kan. Nah, si Amerika namanya juga negara pasti akan menyelamatkan masyarakatnya sendiri. Nah, cuman gua nggak tahu nih di Indonesia bagaimana, apakah dia sudah mengantisipasi. Harusnya kalau misalkan mereka melek segala macam, mereka udah antisipasi nih ekonomi negara bagaimana gitu. Karena kalau misalkan ada peperangan seperti ini, itu benar-benar bakalan
kena dampak seperti negara-negara yang berkembang gitu kan, termasuk Indonesia gitu. Makanya gue harus tetap pantau nih bagaimana perkembangan di Indonesia, opini seperti ini ya, karena memang nggak bisa dalam artian nggak bisa dielakkan gitu. Takutnya Pak Presiden gitu cuman ngurusin cucunya segala macam. Aduh. Jangan Pak, ini please lah, langsung telepon Pak Prabowo atau apa kayak gitu kan, untuk mempersiapkan segala macam gitu kan. Dan ekonomi negara pastinya Ibu Sri Mulyani juga harus bergerak dong kalau misalnya seperti ini. Dan menteri-menteri lain juga harus benar-benar tetap berpikir bahwa bagaimana untuk mengamankan ekonomi negara Indonesia gitu. Terus apalagi yang gue mau bisa sampaikan ya, pada intinya guys, tetap semangat. Kalau misalkan lu bilang ke gua, "Bang, gimana nih berarti untuk kita lihat dulu sektor token micin ya." Gua ngajakin kalian. Nah, kalau misalkan di sektor token micin malah mengalami daya tarik sangat lebih tinggi gitu kan. Karena mungkin orang anak-anak Bitcoin nih, wah kacau nih segala macam, dan satu-satunya yang mungkin mereka bisa alihkan ya ke token-token micin gitu. Apalagi kita udah tahu bersama bahwa si Dogecoin nih, kalau misalkan kalian tahu nih, si Dogecoin kan di atas banget tuh. Jadi memang dia bapaknya para koin-koin anjing gitu kan. Nah, si Dogecoin ini dia kan memang ada isu bahwa dia bakalan ngeluncurin namanya Doge One kan. Jadi kayak roketnya itu, dan menurut gua adalah ini salah satu daya tarik semua orang untuk membeli token-token micin gitu. Kalau misalkan kalian lihat di Wallstat segala macam, itu kebanyakan sekarang pada beralih ke menyerok token-token micin gitu. Nah, terus kalau misalkan lu bilang bahwa, "Bang, gimana nih? Sekarang masuk nggak?" Jadi kalau misalkan lu udah riset sendiri, kalau menurut gua sih, saran gua, misalkan kalau kalian nggak mau rugi nih, takutnya ngepam nih segala macam, masuk aja 25%. Oke, sebatas itu 25% dana kalian. Karena yang gua khawatir adalah pengaruh besar daripada The Fed ini, keputusan nanti besok pagi, besok gitu kan. Ini yang gua khawatirkan mempengaruhi market dan itu crash lagi gitu kan. Dan apakah benar nih daya tarik daripada Doge One, si Doge ini, si Elon Musk ini benar-benar membuat koin meme atau token-token micin ini bakalan melawan arus? Nah, itu tinggal pendapat kalian secara pribadi gitu. Tapi kalau misalkan lu bilang, "Bang, pendapat lu bagaimana?" Kalau misalkan pendapat gue secara pribadi, mungkin naik tapi nggak terlalu signifikan seperti yang lalu-lalu gitu kan. Karena kita udah tahu bersama bahwa daya tarik si Elon Musk itu gila banget gitu kan. Sumpah. Nah, menurut gue karena ada isu negatif dengan isu positif, ya otomatis bakalan, ya setidaknya isu positif dari Elon Musk ini memang biasanya kalau misalkan gak ada isu negatif akan naik drastis banget nih. Tapi ini karena ada ketimpangan para investor agak labil nih. Waduh, gimana nih? Aduh, mau gimana nih? Segala macam. Jadi benar-benar emosional tidak terkontrol. Akhirnya ya mungkin kenaikannya tidak terlalu signifikan. Jadi makanya gue bilang bahwa kalau misalkan lu mau masuk, ya udah pakai dana 25%. Misalkan dana lu 1 juta, alokasiin 25%, 250.000. Enjoy. Jadi kalau dia naik, lu take profit segala macam, nikmatin hasilnya. Kalau dia turun, lu juga nggak terlalu sedih gitu, karena lu nganggarin cuma 25% daripada anggaran yang lu taruh gitu kan. Karena misalkan lu 1 juta, berarti masih ada 750.000, lu bisa serok lagi lebih dalam. Maksudnya lebih cuan lagi kalau kalian mau nyerok di harga-harga terendah. Seperti itu guys. Oke. Terserah kalian gimana maunya, bagaimana. Pada intinya ini adalah updatean yang jujur menurut gue akan bisa mempengaruhi psikologis kalian, mental kalian. Pada intinya tetap riset secara pribadi. Kalau misalkan kalian mau ikutin gue juga jujur, gue bakalan masuk di 25% di dalam token micin sekarang untuk saat-saat ini. Tapi kalau misalkan yang gue lihat ada agak-agak sedikit ngepam nih, gue nggak bakalan masuk, karena ya kita tahu bersama gitu kan, gue nggak mau FOMO. Intinya gitu ya, gue bakalan tunggu lagi. Kalau misalnya dia turun segala macam, ya gue manfaatin seperti itu. Oke, pada intinya guys, jangan FOMO. Kalau misalkan sekarang lagi ada token micin yang lagi naik daun segala macam, oke, enjoy aja, tunggu dia koreksi segala macam baru lu serok. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan enjoy selalu. Jangan lupa tekan, sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan updatean terbaru dari channel gue. Dan pastikan kalian titip salamin sama keluarga kalian. Oke, titip salamin sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.